Ibu, saudara-saudari yang saya banggakan, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini, perkenalkanlah saya, Maria Viani Arum Akvensi Anggraini, mahasiswa semester 2 Program Transfer Stikes Pantirapi Yogyakarta, akan bersama Bapak Ibu Saudara-saudari dalam video pendidikan kesehatan dengan judul Stop Hadisito, Sayangi Ginjal Anda. Secara khusus, tayangan video ini ditujukan untuk para pasien dengan gangguan gagal ginjal yang telah menjalani hemodialisa kurang lebih selama 3-6 bulan. Video ini bertujuan untuk membantu kita semua dalam memahami apa itu hadesito, kemudian apa saja indikasi untuk pelaksanaan hadesito, lalu apa saja tanda dan gejala di rumah yang mengindikasi harus segera dilakukannya hadesito, dan yang terakhir mengenai cara pencegahan agar tidak terjadi hadesito. Mari kita saksikan bersama-sama tayangan video ini. Semoga bermanfaat. Hemodialisasi merupakan pelayanan terapi pengganti ginjal yang pada prinsipnya harus dilakukan dengan segera pada pasien dengan kasus-kasus tertentu, seperti pada pasien dengan kasus kadar kalium berlebih dalam tubuh atau yang disebut dengan hiperkalemia, atau pada pasien dengan kadar asam berlebih dalam tubuh atau yang disebut dengan asidosis metabolik, atau pada pasien dengan penumpukan cairan berlebih dalam tubuh atau yang disebut dengan overhidrasi, atau pada pasien dengan kasus-kasus keracunan atau yang disebut dengan intoksifikasi obat-obatan atau alkohol. Hemodialisasi ini bertujuan untuk dengan segera mengeluarkan sisa-sisa metabolisme protein dan mengoreksi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Indikasi pelaksanaan hemodialisasi adalah asidosis metabolik yang sulit dikoreksi, uremia lebih dari 200 mg per desiliter, hiperkalemia lebih dari 7 mg per liter, overload cairan, ensepalopati uremicum, dan perikarditis uremicum. Tanda dan gejala yang harus diperhatikan: sesak nafas yang hebat, batuk yang disertai dahak berbusa atau bercampur darah, atau yang biasa kita sebut dengan fruity, nyeri dada hebat dan jantung berdebar kencang, adanya penurunan kesadaran, tubuh mengalami kejang, mual muntah berlebih, kadang cegukan berlebih, adanya edema atau bengkak oleh karena penumpukan cairan berlebih di seluruh tubuh, dan nafas berbau buah. Hal ini merupakan gejala klasik dari ketoasidosis diabetik. Cara pencegahan yang dapat dilakukan ada 3. Yang pertama, manajemen cairan, yakni batasi asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh dengan menghitung kebutuhan cairan, yakni dengan cara menghitung keluaran urin dalam 24 jam ditambah 500 cc. Hindari makan makanan yang mengandung kuah, seperti bakso, soto, sop, dan lain sebagainya. Hindari minum minuman yang mengandung alkohol. Manajemen kalium yang kedua adalah dengan menghindari makan makanan yang mengandung tinggi kalium, seperti buah-buah musiman, alpukat, mangga, durian, nangka, kesemek, kelengkeng, dan lain sebagainya. Pisang ambon, jus buah murni, produk dari kelapa, baik itu air kelapa muda atau es degan, santan kental, daging kelapa muda. Manajemen kalium yang kedua adalah menghindari obat-obatan yang mengandung tinggi kalium, seperti kalium diklofenat atau kataflam dan lain sebagainya. Maka, dalam mengkonsumsi obat harap berhati-hati dan melihat isi produk obat sebelum diminum. Cara pencegahan yang ketiga adalah dengan manajemen protein. Hindari makan makanan yang mengandung protein nabati,
seperti kacang-kacangan, tahu, tempe, dan perbanyaklah makan makanan yang mengandung tinggi protein hewani, seperti daging merah, ikan lele, ikan gabus, daging ayam, dan lain sebagainya. Demikianlah telah kita saksikan bersama tayangan video pendidikan kesehatan dengan judul Stop Hadesito, Sayangi Ginjal Anda. Semoga melalui tayangan video pendidikan kesehatan ini dapat berguna bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat bagi kita semuanya. Selamat pagi.